Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabih. Sahabat pecinta Al-Qur'an yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk di antaranya adalah nikmat bisa mendirikan salat, ya, khususnya salat 5 waktu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini kami ingin menghadirkan tentang 5 bacaan yang wajib di dalam solat. Ya, jadi bacaan yang wajib di dalam solat, beragam solat yang kita laksanakan itu rukunnya yang wajib dibaca itu hanya ada 5 bacaan. Ya, ini kami buat karena ada banyak teman-teman kita yang meninggalkan solat. Ketika ditanya kenapa mereka tidak solat, mereka mengatakan karena saya kesulitan untuk menghafal semua bacaan-bacaan yang ada di dalam solat. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua bacaan di dalam solat itu merupakan rukun solat. Ya, di antaranya ada yang hukumnya adalah sunnah. Ya, ada hukumnya hanyalah sunnah. Sedangkan yang wajib atau yang merupakan rukun solat yang berupa bacaan itu hanya ada 5. InsyaAllah kita akan jelaskan nanti. Ya, baiklah, silakan perhatikan di layar teman-teman. Ya, di sini jelaskan rukun-rukun salat yang beragam, ya, yang beragam, ya, salat 5 waktu, subuh atau salat tarawih atau salat apa, atau salat sunnah yang lainnya, bisa kita kategorikan itu rukun-rukunnya hanya ada 2. Kita bisa kategorikan menjadi 2 jenis. Jadi ada yang namanya rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Ya, saya yakin, saya kira ini rukun fi'li tidak terlalu susah, ya, karena kita bisa meniru-niru orang untuk melaksanakannya. Misalnya kalau kita sudah ke masjid, maka kita cukup untuk mengikuti gerakan orang yang ada di masjid tersebut. Misalnya kalau kita sholat 5 waktu. Ya, saya kira untuk rukun yang berupa perbuatan ini tidak terlalu susah, semua bisa karena hanya cukup mengikuti. Kemudian yang kedua, ada yang namanya rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Ya, nah inilah yang akan kita bahas. Kami tadi mengatakan bahwa rukun yang ada di dalam salat yang berupa ucapan itu hanya ada 5. Ya, maka tidak ada alasan untuk teman-teman untuk tidak salat, ya. Ya. Manakah yang 5 rukun itu? Baiklah, silahkan lihat. Ya, yang pertama, bacaan yang wajib di dalam solat atau merupakan rukun solat, yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram atau takbir pembuka ketika kita solat. Ya, jadi Allahu Akbar. Ya, yang mana takbiratul ihram ini ketika kita mengucapkan takbir, kita juga wajib berniat di dalam hati untuk mendirikan solat. Jadi niat ini berbarengan dengan takbiratul ihram di dalam setiap salat. Ya, ini yang pertama. Allahu Akbar. Ya, saya kira semua teman-teman bisa, ya. Ya, kemudian bacaan yang wajib di dalam salat adalah suratul Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah. Ya, baiklah, kita akan membimbing membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang mana ada terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan membaca bismillah itu harus dengan dikeraskan, ada juga yang mengatakan harus dipelangkan atau disirkan. Ya, tapi kita di Indonesia kita pakai yang mengeraskan bismillah karena mengikut mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini wajib di dalam setiap rakaat. Ya, wajib kita baca di dalam setiap rakaat. Ya, kalau kita sholat subuh berarti kita wajib membaca 2 kali surah Al-Fatihah karena sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Kalau kita sholat zuhur berarti kita wajib membaca 4 kali suratul Fatihah, yakni di dalam setiap kita berdiri atau dalam setiap rakaat. Ya, jadi inilah yang kedua bacaan yang wajib. Ya. Adapun membaca surah setelah Al-Fatihah itu tidak wajib. Ya, pokoknya yang wajib hanya 5 ini. Oke? Ya, jadi untuk lebih mudahnya yang wajib hanya 5 ini yang akan kita sebutkan nanti. Kemudian bacaan yang wajib yang ketiga atau yang merupakan rukun salat yang berupa bacaan yaitu bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Berarti bacaan yang ada pada tahiyat pertama itu hukumnya hanya sunnah. Ya, kalau kita tidak membacanya atau tidak mengerjakannya, ya itu tidak sampai membatalkan tidak sampai membatalkan salat. Ya, jadi bacaan yang wajib yang ketiga adalah tahiyat akhir. Ya, kita juga akan membimbing teman-teman untuk membacanya. Perhatikan cara bacanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi tahiyat akhir itu hanya sampai di sini. Ya, sekali lagi tahiyat akhir yang wajib dibaca hanya sampai wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, saya kira tidak susah untuk dihafal ya. Teman-teman boleh menyimak, nanti kita akan buatkan videonya cara untuk menghafal tahiyat akhir. Dan kami sudah upload sebelumnya, boleh dicari di channel ini. Atau kami sudah cantumkan nanti linknya di deskripsi video ini. Ya, ini bacaan yang wajib yang ketiga adalah tahiyat akhir. Ya. Kemudian yang keempat, bacaan yang wajib adalah bacaan salawat kepada Nabi sesudah tasyahud akhir. Ya, itu tadi setelah kita membaca wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya itu. Ya. Adapun nanti wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina, itu hanyalah tambahan. Yang wajib hanya ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita baca sesudah tasyahud akhir. Ya. Ini bacaan yang keempat. Kemudian yang kelima, bacaan yang wajib adalah salam yang pertama atau salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya itu. Mudah kan teman-teman? Ya, ini adalah bacaan yang wajib kita baca di dalam salat. Ya, jadi adapun seperti doa iftitah, membaca surah setelah Al-Fatihah, itu hanyalah merupakan sunnah salat, bukan rukun, bukan wajib. Maksudnya kalau itu tidak dibaca semua, yang penting yang 5 ini sudah dibaca, maka itu kita punya salat sudah sah. Ya, jadi bagi teman-teman tidak ada alasan untuk tidak salat. Nah, kalau tidak bisa menghafal yang 5 tadi ini, ya teman-teman boleh, ya tentu ya, misalnya teman-teman yang betul-betul pemula ingin belajar atau teman-teman yang mu'allaf yang baru masuk Islam, teman-teman boleh menulisnya di kertas kecil, lalu kemudian membawanya ketika sholat. Itu kita bisa sholat sambil membaca Al-Quran. Seperti belum hafal surah Al-Fatihah, boleh ditulis dalam bentuk tulisan Latin, kemudian kita bawa ketika kita sholat, ya kita baca sambil sholat.
Ya, begitu juga dengan at-tahiyat, tahiyat akhir. Ya, ini hanya pendek-pendek ya. Hanya sampai di sini yang wajib. Ya, kita tulis. Kita boleh tulis dalam bentuk huruf Latin, kita bawa ketika kita sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini pendek juga. Terutama ini Assalamualaikum warahmatullah. Saya kira semua orang bisa menghafal assalam ini, Assalamualaikum ini, Assalamualaikum atau salam ini. Ya, jadi salam yang wajib itu hanya salam yang pertama, yang biasanya kita menoleh ke kanan. Adapun salam yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Mudah kan teman-teman? Ya, jadi mulai sekarang tidak ada lagi alasan bagi teman-teman untuk tidak sholat, karena sholat itu mudah. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan, khususnya yang pemula, teman-teman boleh bertanya kepada kami di 084683 0141. Sekali lagi 0823 4683 0141. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Silahkan bagikan juga kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat bersahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.